Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah hidup dengan perspektif yang berbeda. Bacaan terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Pada suatu hari di sebuah keluarga hiduplah seorang remaja cowok yang diberikan tugas oleh orang tuanya, yaitu memberi makan sang kakek yang dalam kondisi cacat. Bagi remaja tersebut, tugas itu bukanlah tugas yang menyenangkan hatinya. Ia tentu saja lebih suka ngobrol, main, nonton, bahkan juga olahraga, main bola, badminton, voli, dan berbagai kegiatan yang lainnya bersama dengan teman-temannya. Apalagi sang kakek ini dalam kondisinya, ia menjadi orang yang sulit untuk menelan. Dan juga ketika makan, apa yang terjadi makanannya kemudian jatuh tercecer kemana-mana. Sampai suatu hari sang remaja ini rupanya sudah tidak tahan dan kemudian protes kepada ibunya. "Bu, kenapa saya diberikan tugas menyuapi kakek setiap hari? Padahal kakek itu makannya lama, susah, dan itu bukan hal yang saya sukai," ujar remaja tersebut dengan cemberut. Lalu sang ibu kemudian menggandeng tangan remaja itu, mengajaknya masuk ke dalam kamar tidurnya. Lalu sang ibu kemudian bercerita, "Pada suatu hari, waktu kamu masih kecil, rumah ini terbakar begitu hebatnya. Ibu pikir kamu bersama ayah. Dan rupanya ayah juga berpikir yang sama, kamu bersama dengan ibu. Tapi ternyata ketika kami bertemu, kami sadar engkau tidak bersama dengan kami dan betapa kami paniknya saat itu. Dan ketika hal itu terjadi, kakek rupanya tahu. Dan tanpa menghiraukan keselamatan dirinya, ia kemudian menerobos masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar hebat itu. Dan akibat kebakaran itu, akibat luka kebakaran itulah yang menyebabkan kakekmu cacat sampai dengan hari ini. Karena ia ingin menyelamatkan engkau." Sang ibu kemudian bercerita sambil dengan berlinang air mata. Dan mata remaja itu juga berkaca-kaca. Lalu tanpa berkata-kata lagi, ia lalu ke dapur mengambil kembali piring kakek yang tadi ia letakkan. Dan kemudian ia menyuapi sang kakek. Sang kakek tidak berubah keadaannya. Tetapi cinta sang cucu berubah. Sang cucu semakin sayang kepada sang kakek. Setiap hari ia menyuapi sang kakek itu sambil mengucapkan, "Terima kasih ya kek. Engkau sudah menyelamatkan aku. Dan aku semakin mengasihimu." Apa yang berubah? Keadaan itu sebetulnya tidak berubah. Sang remaja harus menyuapi sang kakek yang cacat itu setiap hari. Tetapi yang berubah adalah perspektif sang remaja itu. Setelah mengetahui bahwa penyebab kakeknya cacat adalah menyelamatkan dirinya. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kehidupan kita tidak berubah. Kita berdoa, kita berusaha, tapi hidup kita tidak berubah. Dan mungkin yang harus kita ubah adalah kita mengubah perspektif hidup kita. Bahwa hidup kita itu berarti Tuhan sudah mati untuk kita. Kalau sang kakek cacat untuk menyelamatkan sang cucu, maka Tuhan sudah mati untuk menyelamatkan hidup kita. Mari kita memaknai hidup ini dengan lebih baik lagi, lebih positif, lebih bahagia, lebih bersyukur, dan lebih-lebih yang lain, tentunya lebih baik lagi. Yakinlah bahwa hidup ini baik adanya. Ketika kita bisa melihat dengan mata iman kita bahwa hidup kita ini baik-baik saja adanya.
Kalau selama ini kita melihat hidup kita tidak baik, mungkin itu hanya perspektif hidup kita saja yang salah, yang kurang tepat. Mari kita mengubahnya dan mari kita melihat seperti sudut pandang mata Tuhan melihat hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati, selamat menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Haleluya. Amin.